Puji Tuhan, Salam. Hari ini kita akan berbicara tentang menjadi orang terhormat. Saudaraku, khususnya bagi kita yang sudah keturunan Kristen, status sebagai orang percaya atau anak-anak Allah sudah menjadi sesuatu yang tidak menggetarkan jiwa. Malahan kalau kita jujur, kita sudah tidak memperkarakannya lagi. Tapi dalam perenungan saya, apalagi melewati masa-masa sulit dan ketidakpastian masa depan, saya makin mengerti betapa beruntungnya menjadi anak-anak Allah. Kalimat ini kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya tidak sederhana. Sebab yang saya bicarakan bukan hanya pengertian secara nalar, tetapi penghayatan di dalam kehidupan. Sampai kita benar-benar merasa begitu berharga, begitu bahagia, begitu beruntung menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, namun kemudian setelah saya mengetahui atau paling tidak menghayati sebagian dari fenomena ini, saya jadi mengerti ketika kita takut menghadapi sesuatu, itu berarti kita melecehkan Allah Bapa kita yang besar. Ketika kita menghargai sesuatu dan sesuatu itu kita pandang membahagiakan kita merendahkan diri. Maksud saya kita merendahkan Dia. Dan ketika kita menyentuh apa yang najis atau dosa, berarti kita menghina kekudusannya dan mendukakan Tuhan sendiri. Juga ketika kita melakukan sesuatu yang mendukakan hati Allah, kita tidak menghormati Dia. Saudara, di sini kita baru bisa mengerti maksud perkataan Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 17, kalau kamu memanggil Allah itu Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Jadi memang menjadi tidak sederhana. Kita bisa merasakan betapa bahagia dan beruntungnya menjadi anak-anak Allah. Lewat perjalanan hidup, kita sampai pada penghayatan mengenai keberadaan Bapa yang besar, yang dahsyat, dan hati kita merasa begitu bergirang. Sukacita menjadi anak-anak Allah. Tetapi konsekuensinya, kemudian kita menjadi mengerti bahwa kalau kita menjadi takut, gentar terhadap sesuatu, berarti kita tidak menghormati Dia. Kalau kita memandang ada sesuatu yang bernilai dan bisa membahagiakan, kita tidak menghargai Dia. Dialah kebahagiaan kita kalau kita melakukan apa yang meleset. Ini bukan hanya berbuat dosa secara moral umum, tidak melakukan apa yang Dia perintahkan pun mendukakan Dia. Jadi, kalau saudara masih merasa belum beruntung menjadi anak-anak Allah, pasti ada yang salah dalam hidup Anda. Yang kita sembah itu Bapa yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan, kerajaan, yang menciptakan jagat raya ini, yang sudah ada dari ada, sebelum dari segala sesuatu ada, dari kekal sampai kekal. Kira-kira apa yang kita takuti kalau kita mengatakan ajaib Tuhan, jiwaku memuji Engkau? Apa dasarnya? Kita harus bertumbuh benar. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka, merdeka dari perasaan negatif, dari ikatan dunia, dan
merdeka dari segala hal yang Tuhan tidak kehendaki. Sehingga kita baru bisa mengerti apa artinya takut gentar kepada Bapa di surga. Kita baru mengerti apa artinya menghormati Dia. Waktu kita menyembah, waktu kita bersujud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, makanya kalau sampai orang takut mati, itu adalah salah satu ciri orang yang terhilang. Dia tidak tahu di mana rumahnya, dia juga tidak rindu bertemu dengan Tuhan. Dia tidak tahu siapa majikannya. Pasti dia tidak mengabdi kepada majikan secara benar. Orang seperti ini biasanya masih hitungan dengan Tuhan. Memang kenyataannya kita masih bisa meleset, bahkan sering. Tapi jangan putus asa lalu tidak berjuang untuk menjadi seorang yang saleh. Kalau kita di sini selalu bicara mengenai sempurna, saya tahu kita ditertawakan orang dan mungkin orang mulai mencari salahnya atau dipandang munafik. Kita memang belum sempurna sekarang, namun saya mau nekat bukan karena saya hebat, dan saya mengajak saudara semua untuk nekat. Karena kita mau jadi orang terhormat di kerajaan surga, bukan di bumi. Saudaraku, kita adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, satu hal yang harus kita perjuangkan, jadilah anak Allah yang berkenan. Itu yang harus kita usahakan lebih dari segala sesuatu. Kita harus menjadi anak-anak Allah yang bukan sekadar status, tetapi keberadaan kita. Kita juga harus berusaha untuk mengoreksi diri, walaupun kita juga belum sempurna dalam pengertian, tapi kita benar-benar memperkarakan. Yang begini ini patut tidak jadi anak Allah. Saya menyampaikan ini bukan mengecilkan arti karya salib atau pengorbanan Yesus dan darahnya yang menghapus dosa kita. Dosa kita telah dipikul di kayu salib dan sudah selesai. Tidak perlu ada penyaliban kedua, tetapi sekarang giliran kita yang menyalibkan diri kita. Kalau kita tidak menyalibkan diri kita, apakah kita mau menyalibkan Tuhan untuk kedua kali? Jadi dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosa kita dipikulnya dan kita menerima karya penebusan itu jadi berat. Karena kita harus memberi diri ditebus, dimiliki oleh Tuhan, di mana tubuh kita menjadi bait Roh Kudus dan tidak boleh menyentuh apa yang najis. Kalau kita mengerti bahwa menjadi anak Bapa itu segala-galanya, maka interest kita hari ini betul-betul harus menyita seluruh hidup kita. Sekarang kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus bangun pagi lalu berdoa. Tidak ada capeknya atau beratnya berdoa itu karena dia berdialog. Rasanya kalau kita mau berdoa itu, kita mau ketemu dengan satu pribadi yang besar. Ketika kita bertemu Tuhan Yesus, bertemu Bapa, maka hidup kita sudah selesai di situ, sebab disitulah perhentian kita. Pelabuhan kita mau apa lagi, saudara? Kecuali melakukan kehendak Bapa di sisa umur hidup kita ini. Makanya kalau kita punya proyek-proyek pelayanan dan lain-lain harus dibicarakan dengan Tuhan dengan benar. Jangan sampai kita memiliki agenda pribadi di balik proyek-proyek pelayanan tersebut. Barulah orang percaya menghargai bahwa toko kita, kantor kita, pabrik kita, keluarga kita itu milik Dia. Jadi kalau kita menghargai begitu banyak masalah, tekanan, persekusi, dibully, kita katakan, aku menyerahkan hidupku dalam tangan-Mu. Kalau aku harus hancur, biar aku hancur di tangan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan kita, memberkati kita, dan mari kita terus berjuang
menjadi orang yang terhormat di kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.